kita tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, insyaallah aman dari neraka, insyaallah menang dengan mendapatkan surga tanpa lebih dahulu kita diazab oleh Allah. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kita husnul khatimah, mati dalam Islam sebagaimana hidup dalam Islam, mati dalam iman sebagaimana hidup kita di dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan kerabat beliau sekalian, kepada para syuhada, para salihin, para ulama, guru-guru kita, para hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya yang beriman dan bertakwa, semoga selalu senantiasa di dalam rahmah Allah, selalu senantiasa di dalam pertolongan Allah, di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa selalu di dalam kasih sayang Allah, selalu di dalam rahmat Allah, di dalam pertolongan Allah, dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah 31 Desember 2019, tepatnya jam 00 lewat 1 detik kita telah meninggalkan 2019 dan kita masuk di dalam 2020, pertanda bahwa kita telah meninggalkan 1 tahun dan kita akan memasuki dalam tahun yang baru. Lalu kita mohon, kita harap bahwa tahun yang akan datang atau tahun 2020 menjadi tahun yang lebih baik bagi kita daripada tahun 2019 di dalam ubudiyah dan muamalah kita. Semoga kita lebih baik, semoga kita lebih sejahtera, lebih bahagia, lebih dapat meningkatkan pendekatan diri kita kepada Allah di tahun 2020 nantinya. Tentunya apa yang menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kita di tahun ini, tinggalkanlah di tahun ini. Jangan bawa masuk ke tahun 2020. Dosa kita hapus, bersihkan di sini sebersih-bersihnya. Jangan bawa ke 2020. Maksiat kita tinggalkan di sini, bersihkan di sini. Jangan bawa ke 2020. Malas-malasnya kita beribadah kepada Allah, tinggalkan di sini. Bawa rajinnya kita kepada beribadah ke tahun 2020. Semua perkara yang tidak baik kita tinggalkan di sini, jangan bawa ke sana, biar kita menjadi lebih baik di sana. Ya, dengan bertobat kepada Allah, ya, dengan meninggalkan segala keburukan-keburukan kita, maksiat kita apa saja bentuknya, berbohong atau berdusta, menyakiti orang,
memfitnah orang, menggunjing orang, yang mengambil punya orang, ya berbuat yang haram-haram, ya tinggalkan, berhentilah secara total, ya, berhentilah secara menyeluruh, ya, jangan sekali-kali kita bawa, sehingga akan menjadi tahun 2020 itu menjadi lebih baik bagi kita. Kalau di sini di 2019 jarangnya ke jamaah karena malas atau karena kesibukan, hilang perang, tinggalkan malas-malas itu, ya, dan kurangi kesibukan-kesibukan itu, sehingga jamaah akan lebih banyak, lebih meningkat, beribadah kita lebih meningkat, di masjid kita lebih banyak di tahun 2020. Karena dosa-dosa yang kita buat, dosa-dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu yang berbahagia, itu sebenarnya adalah menjadi pengundang bencana, pengundang malapetaka, pengundang bala. Yang malapetaka yang datang kepada kita itu tidak mesti berupa gempa bumi misalnya, ya, berupa banjir misalnya, longsor misalnya, penyakit mewabah misalnya, dan sebagainya. Tidak mesti seperti itu, tapi hadirnya di tengah-tengah kita manusia yang menyebarkan mafsadah, menyebarkan kerusakan, menyebarkan kebinasaan, mengajarkan perkara-perkara yang menyesatkan, itu adalah bencana, ya, itu bencana. Mereka hadir di tengah-tengah kita dengan mengajarkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu bencana, itu malapetaka, itu bala. Tidak mesti datang bencana besar, gempa bumi, longsor dan banjir, tapi dengan masuknya ke tengah-tengah umat Islam perkara-perkara yang diharam, yang dilarang, yang dapat merusakkan akal manusia, yang dapat merusakkan pikiran manusia, ini mafsadat, ini kehancuran, ini bala, ini malapetaka. Ini malapetaka. Tidak hanya kita lihat secara kasat mata gempa yang menghancurkan, ini bala, tidak seperti itu. Dan itu bukan petaka besar, bukan bencana besar, tapi menyebarnya atau lahirnya pengajaran-pengajaran buruk, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, itu lebih besar. Karena yang merusak, menghancurkan, mematikan itu bukan jiwa manusia, bukan manusia yang hilang, bukan harta manusia yang hilang, tapi akidah manusia yang hilang. Ini bencana besar, pembodohan besar yang menghilangkan kestabilan akal pikiran manusia karena mewabahnya penyakit yang hadir ke tengah-tengah generasi muda kita, ke tengah-tengah masyarakat kita, berupa obat-obatan yang terlarang, obat-obatan yang memabukkan, sabu-sabu dan lain-lain. Ini bencana besar, Pak. Bencana besar, Bapak Ibu, ya, bencana besar. Menghilangkan bencana itu adalah dengan
meninggalkan itu semuanya, kita hilangkan bencana itu. Kita tidak boleh diam terhadap apa saja yang bisa mendatangkan bencana. Tak boleh diam. Kenapa Bapak Ibu yang berbahagia? Diamnya kita daripada bencana, daripada malapetaka itu adalah sebuah rekomendasi untuk mengundangnya bala. Sebuah rekomendasi kita bersama. Di tengah-tengah masyarakat kita itu ada maksiat, masyarakat diam. Masyarakat ikut turut merekomendasikan bala yang akan diturunkan ke kampung kita. Ingat apa yang difirmankan Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian semua, kata Allah. Ya, hati-hatilah kalian semua, jaga-jagalah kalian semua, takutilah kalian semua. Fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Terhadap bencana, bencana itu tidak akan menimpa orang-orang yang berbuat salah saja. Semuanya kena, Pak, imbasnya. Hanya dah berah banyak kau buat kau pergi gerong, kau tin gerong kan urusan kau buat kau buat kalau kau berdeh, nak pergi gerong, tin gerong. Tidak bisa. Kamu sudah buat, ya udah. Kamu yang akan tanggung jawab nanti. Balanya siapa yang tanggung jawab? Ya, bala yang turun. Kita lihat tsunami, Pak. Lebih 250.000 jiwa korban, Pak. Syahid, meninggal. Apakah ke 250.000 jiwa itu pemaksiat semuanya? Tidak, Pak. Saya yakin tidak, Pak. Kita semua yakin tidak, Pak. Hanya beberapa orang saja yang berbuat maksiat itu. Hanya beberapa orang saja yang berbuat dosa. Beberapa orang saja yang berbuat salah. Tapi ketika air laut naik, ketika bencana tsunami itu terjadi, tidaklah air tsunami itu lari mencari orang-orang yang berbuat salah itu untuk dimusnahkan. Tidak, Pak. Tapi larinya air laut itu ya secara merata. Yang sedang zikir kena, ahli zikir kena, yang sedang mengajar kena, para pelajar kena, yang beribadah kena, yang mengajarkan ibadah kena, semuanya kena. Pencuri kena, pezina kena, semuanya kena, Pak. Kenapa tidak orang itu saja? Inilah diingatkan oleh Allah, ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Tidaklah hanya bala itu diturunkan kepada orang yang berbuat salah saja. Innallaha la yu'adzibul amma bi'amalil khas, ya, hatta yarul munkar baina dhahranihim wa hum qadiruna ala an yunkiruhu fala yunkiruhu fa idza fa'alu dzalika 'azzaballahu al-'amma wal khassa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Allah tidak akan mengazab manusia secara umum, secara menyeluruh, dengan sebab perbuatan maksiat yang dilakukan oleh segelintir orang, sehingga mereka melihat adanya mungkar, namun mereka tidak menghilangkannya, tidak mencegahnya, padahal mereka sanggup untuk mencegah mungkar itu sendiri. Mereka membiarkan saja orang-orang yang berbuat salah dibiarkan berkeliaran begitu saja di kampung, di masyarakat. Mereka padahal sanggup untuk mencegahnya, ya, sanggup untuk mencegahnya, mencegah secara bersama, mengajak para
pihak keamanan, melibatkan polisi, melibatkan tentara, secara bersama bergerak dengan masyarakat untuk mencegah kemungkaran itu. Mereka sanggup, masih sanggup. Ada bulah, ada penguasa, sanggup. Ajaklah penguasa, bawalah ke penguasa, ajak penguasa. Ya. Sama-sama mencegah. Ini mereka tidak lakukan. Ya. Sesuatu yang mungkin mereka lakukan untuk menghilangkan maksiat itu di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah masyarakat itu, namun mereka membiarkan, mereka tidak berusaha untuk mencegahnya. Barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan bencana secara merata. Fa iza fa'alu dzalika 'azzaballahu al-'amma wal khassah. Apabila mereka diam daripada mungkar itu semuanya, barulah Allah Subhanahu wa taala mengazab secara merata. Nah, inilah dia. Jadi kita yang melihatnya berbuat salah juga, karena kita tidak melarangnya, karena tidak mencegahnya. Inilah sebuah rekomendasi yang kita maksud, yang kita buat dengan cara diam kita terhadap mungkar itu, sehingga mungkar itu terus merajalela. Nah ini, kemudian kita kembali kepada diri kita. Sesudah masyarakat kita itu beres, lihatlah diri kita. Azab itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bidzambin. Ma nuzila bala'un, kata Sayyidina Ali, illa bidzambin. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Azab itu tidak diturunkan oleh Allah, bala itu tidak diturunkan oleh Allah illa bidzambin, kecuali dengan dosa, dengan sebab dosa-dosa manusia. Wala rufi'a illa bitaubatin. Dan tidak diangkat bala itu oleh Allah Subhanahu wa taala illa bitaubatin, kecuali dengan taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersifar banyak-banyak. Ya, bersifar banyak-banyak. Mohon ampun kepada Allah. Kumpul seperti ini, jadi majlis seperti jadi majlis malaikat. Buatlah majlis malaikat di kampung-kampung kita, ya, biar malaikat selalu datang mengaminkan doa masyarakat kita, doa kita. Ya, ini yang harus kita lakukan, harus kita buat, ya, untuk menolak segala keburukan, segala menolak bala-bala itu. Beristighfar kepada Allah. Ketika kita sedang diberikan bala oleh Allah, bukan berarti kita aman. Kita tidak aman. Mungkin kita gelisah, itu bala, tidak aman, Pak. Mungkin ada upaya-upaya pendangkalan akidah kita, ada upaya-upaya pengerusakan terhadap akidah kita, ada upaya-upaya pengerusakan terhadap persatuan dan kesatuan kita, ada upaya untuk merusak jamaah kita. Itu bala yang harus segera kita minta kepada Allah untuk diangkatkan bala itu, sehingga hidup kita damai, hidup kita aman, hidup kita tenteram, hidup kita akan saling hormat menghormati, hidup kita menyatu. Banyak bertobat kepada Allah. Wala rufi'a bala'in illa bitaubatin. Bala itu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bitaubatin. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu satu-satunya, Pak. Bertobat kepada Allah. Pasti kita berdosa. Pasti banyak yang berdosa. Banyak yang diam, orang tidak sholat, Pak. Dosa itu. Di kampung kita banyak yang tidak sholat, tapi banyak yang diam, bisu. Tidak ada yang berani mengatakan, memerintahkan untuk sholat. Kadang-kadang dalam keluarga kita tidak sholat, anak kita tidak sholat, suami kita tidak sholat, atau ibu di rumah, istri kita tidak sholat, kita diam. Ini bala, Pak.
Maka kita hilangkan bala ini secara bersama, mulai dari diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah datangnya rahmat Allah, ya, disitulah datang rahmat Allah, disitulah datang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Bila sebuah penduduk sebuah negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, mereka selalu takwa kepada Allah, mereka selalu beribadah kepada Allah, mereka semua taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan, kami akan curahkan kepada mereka berkah di bumi dan di langit. Jadi bumi subur, bumi menjadi tenteram, langit dibukakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicurahkan berkah oleh Allah kepada penduduk negeri itu karena beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Sebuah negeri tidak akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali penduduknya berdosa, penduduknya berbuat dosa. Nah, ini diberikan bala oleh Allah. Maka penduduk ini bertobat kepada Allah, bersifat kepada Allah. Bala yang sudah diturunkan diangkat oleh Allah. Ya, kenapa selalu ada masalah di dalam kampung kita? Beri lihat daripada menyo kain pakai lain. Ya. Oh lihat daripada tegonyo kain pakai tagoji, kah ini kau dip judi tagoji, kau dip pula elom. Ya. Itu kenapa itu? Itu apa itu? Itu bala. Hilangkan itu. Ajak manusia untuk bertaubat, beristighfar. Ya, buat majelis-majelis seperti ini di menasah atau di masjid, ajak masyarakat beristighfar, bertaubat kepada Allah, berzikir, mengaji. Insya Allah akan dicurahkan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup aman, rezeki mudah, aman. Rasul mengatakan, perbanyakkanlah istighfar, karena dengan istighfar kesusahan akan diganti menjadi kesenangan, kesempitan akan diganti menjadi kelapangan, dan Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Penduduk rezekinya mudah, makmur. Ini disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan, berfirman bahwa sesungguhnya yang beristighfar itu, orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah akan diberikan rezeki mudah. Orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan keturunan yang soleh. Orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicurahkan rahmat oleh Allah dari langit. Tanaman kebun-kebunnya itu akan menjadi subur, akan menjadi makmur. Imam Hasan Al-Basri satu ketika pernah ditanya, datang seseorang bertanya kepada beliau, wahai Imam, kampung kami sedang mengalami kemarau yang sudah cukup lama, apa yang harus kami lakukan? Imam Hasan Al-Basri menjawab, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Cuma itu Imam, ya cuma itu saja. Pulanglah dia. Lain kali datang pula orang yang menanyakan, yang mengadukan tentang kepapaannya, kemiskinannya, sulit rezekinya. Wahai Imam, saya sudah berusaha tapi selalu tidak cukup dapat rezeki. Hidup saya susah, hidup saya melarat, rezekinya payah. Apa yang harus saya lakukan? Al-Imam Imam Hasan Al-Basri menjawab, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Tuhan. Pulang istighfar aja. Cuma itu. Lain, cuma itu. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Tuhan. Akan mudah rezekimu. Lain kali datang lagi. Ada yang mengadukan kemandulannya, sudah lama belum dapat keturunan. Ditanya sama Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri menjawab, istaghfiru rabbakum,
Beristighfarlah kepada Tuhanmu biar kamu dapat keturunan. Cuma itu, iya, itu saja. Beristighfarlah banyak-banyak. Ya, datang yang lain lagi mengadukan tentang kebunnya yang selalu penyakitan, selalu kena hama. Imam Hasan al-Basri juga menjawab, istaghfiru rabbakum. Sahabatnya bertanya, wahai Imam, ada beberapa orang yang datang mengadukan masalah yang dialami oleh mereka, tentunya masalahnya berbeda, tapi Tuhan Imam memberikan solusinya sama. Istaghfiru rabbakum, bersifatlah kamu kepada Tuhanmu. Kenapa seperti itu? Imam menjawab, bukan saya, bukan akal-akalan saya itu, bukan mau-maunya saya menjawab itu, tapi Allah sudah membuka jalan seperti itu. Allah yang menjawab seperti itu. Allah mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Allah itu maha pengampun, dosamu akan dihapuskan oleh Allah. Tidak hanya dosa yang dihapuskan, yursilis samaa alaikum midrara. Kampung kamu itu tidak dibiarkan kering, Allah curahkan hujan. Tidak hanya itu, ayumdidukum bi amwal. Allah akan memberikan kamu harta banyak. Tidak hanya itu, ayumdidukum bi banin. Allah banyakkan keturunanmu, Allah berikan keturunanmu. Wa yaj'al lakum jannat. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki kebun-kebunmu. Allah akan memperbaiki kebun-kebunmu. Pertanianmu akan jadi bagus. Pukul igli, pukul di dalam, pukul di dalam nehen, dan segala macam. Allah akan perbaiki itu, kan memberikan kemakmuran di sana. Ya. Itu istighfar. Istighfar. Maka kita perbanyakkan istighfar, semua itu masalah yang kita hadapi selesai, Pak. Ini solusinya, kuncinya ini. Ya, kuncinya ini. Tidaklah susah manusia, tidaklah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apapun. Apakah dalam bentuk kemiskinan, susah rezekinya, apakah dalam bentuk penyakit, kesusahan dan sebagainya, tidak akan menimpa masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau itu sudah menimpa kepada kita, istaghfiru rabbakum, baca istighfar banyak-banyak. Kumpul di masjid, kumpul di madrasah, mari kita beristighfar, bertobat kepada Allah. La rufi'a bala'un illa bitaubatin. Ingat kata Imam, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, bala itu tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan bertaubat. Nah, maka berjamaah, bersifar banyak-banyak. Kenapa harus jamaah? Dengan berjamaah itu akan lebih mudah, akan lebih dekat kepada ijabah. Minta sendiri kadang-kadang susah dapat, susah dikabulkan oleh Allah. Mungkin karena syarat-syaratnya tidak cukup, atau tubuh kita kotor, darah kita kotor, daging kita kotor, tulang kita kotor, sampai rambut bulu di seluruh tubuh kita itu kotor. Susah untuk dikabulkan doa kita oleh Allah, susah. Maka ajaklah orang lain kumpul berjamaah, minta kepada Allah secara berjamaah. Satu di antara kita yang mengaminkan doa itu, kalau tidak diterima yang berdoa, ada yang mengaminkan itu salah satu. Kita ada 200 orang misalnya, 199 orang itu tidak diterima doanya oleh Allah, hanya satu yang diterima oleh Allah, semuanya dapat, Pak. Nah, ini hebatnya jamaah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mencintai jamaah, malaikat mencintai jamaah. Ya, tidak adalah kaum yang berkumpul di dalam satu tempat yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mereka itu dihadiri oleh malaikat, dinaungi oleh sayap malaikat,
mereka turut mengaminkan doa mereka yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Rupa-rupanya malam ini kita ada bersama malaikat. Malaikat saraya mencari manusia di mana hamba Allah itu berzikir, berkumpul, bertausiah, mengaji, baca Al-Quran, berselawat. Mereka datang duduk bersama dengan mereka, dengan manusia-manusia. Kiri ada malaikat, kanan ada malaikat. Berdasarkan inilah disebut majlis zikir itu adalah majlisnya malaikat. Majlis malaikat. Malaikat itu ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah hamba Allah yang dimuliakan Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah, dan mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukramun, dimuliakan. Kita duduk bersama dengan hamba Allah yang dimuliakan Allah, insya Allah kita mulia. Kalau kita ingin jadi mulia, ya dekat-dekat dengan yang dimuliakan Allah. Ingin kita dicintai oleh Allah, ya dekat-dekat dengan yang dicintai oleh Allah. Maka Rasul pesan kepada sahabat, ya sahabat, wahai sahabat, idza marartum bi riyadil jannah faqta'u fi. Apabila kamu melewati, melihat ada taman surga, masuk ke dalamnya, kumpul dengan mereka. Masuk ke dalam taman surga. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Mana taman surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, riyadul jannah adalah halaqul zikri atau majalisul zikri. Taman surga itu adalah halaqah zikir, di mana manusia berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Itu adalah taman surga. Kalau kamu dapat masuk ke sana, jangan yang udah di dalam keluar. Itu keluar dari taman surga. Dari luar masuk. Itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dia majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dihadiri oleh hamba Allah yang dimuliakan Allah dari para malaikat-malaikat. Inilah taman surga. Taman surga. Maka berkumpul dengan berjamaah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristighfar bersama, ya, itu diamini oleh para malaikat. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini dan malam-malam selanjutnya, di mana saja kita, ya, di surau, di manasah, di mushola, di masjid, ya mari, ya, kita kumpul, ya, kita berkumpul, ya, untuk berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, biar bala ini dihilangkan Allah, diangkat oleh Allah. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memasuki tahun baru 2020, ya, dengan bersih, dengan semangat taubat, sehingga dosa-dosa itu kita tinggalkan dan kita masuki ke sana dengan penuh kebersihan, bersih, ya, daripada segala kesalahan dan dosa-dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini bersama, ya, kita awali zikir kita, ya, dengan lebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah. Kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kita membaca surat Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali. Kita hadiahkan pahalanya kepada Rasulullah SAW, keluarganya dan sahabatnya, kerabatnya, para syuhada, orang-orang syahid, para pahlawan kita, syuhada, ya, saudara-saudara kita di mana saja berada, guru kita, para ulama-ulama, ya, keluarga kita, ya, muslimat semuanya yang telah meninggalkan kita, yang telah berpulang ke hadrat Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah menyampaikannya, pahala bacaan kita, dan menjadi amal tambahan buat mereka, bahkan menjadi kafarah bagi semua dosa-dosa mereka, supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Jangan lupa untuk kita juga, keluarga kita, anak istri kita, dan semua saudara-saudara kita di mana saja berada. Semoga Allah jauhkan kita daripada berbagai perkara buruk. Allah selalu menjauhkan kita daripada berbagai bencana dan bala. Saudara-saudara kita di belahan dunia, mungkin ada yang sedang tertindas, terzalimi dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerdekakan mereka, membebaskan mereka daripada berbagai macam penindasan, penyiksaan dan sebagainya. Bila pun mereka meninggal di dalam mempertahankan imannya, mempertahankan Islam, mudah-mudahan mereka diberikan syahid oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Ya Allah, angkatkanlah dan tinggikan serta muliakanlah Islam dan orang-orang muslim di mana saja berada.